Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamka dari kelas FM 18D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu dividen payout ratio. Yang dimana dividen payout ratio atau disingkat menjadi DPR dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi rasio pembayaran dividen. Adalah perbandingan antara dividen per share dan earning per share EPS pada suatu periode tertentu, yang dimana rumusnya DPRS sama dengan DPS dibagi dengan EPS, yang mana DPS adalah dividen per share dan EPS adalah earning per share. Kemudian yang kedua, sales growth, yang dimana penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun. Dari waktu ke waktu, perusahaan memiliki tingkat perubahan penjualan yang tinggi akan membutuhkan lebih banyak investasi pada berbagai elemen aset, baik aset tetap maupun aset pelancar. Pihak manajemen perlu mempertimbangkan sumber pendanaan yang tepat bagi pembelanjaan aset tersebut, dengan yang dimana rumusnya sales growth sama dengan net sales dalam kurung T dikurang net sales dalam kurung T kurang 1 dibagi dengan net sales dalam kurung T kurang 1. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah asset growth. Asset growth menunjukkan bahwa di mana merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan, di mana manajer dalam bisnis perusahaan dengan memperhatikan pertumbuhan amat lebih menyukai untuk melakukan investasi pada pendapatan setelah pajak dan mengharapkan kinerja yang lebih baik dalam pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan, yang dimana rumusnya untuk mencari nilai aset growth sama dengan total aset dalam kurung T dikurang dengan total aset dalam kurung T kurang 1 dibagi dengan total aset T kurang 1. Dan yang terakhir, cash flow. Arus kas yaitu suatu laporan yang memuat informasi tentang sumber dan penggunaan kas perusahaan selama periode tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Namun ukuran cash flow digunakan adalah cash flow yang memperoleh dari aliran kas yang terjadi, yang tercermin dalam laporan arus kas yang terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, yang dimana rumusnya untuk mencari cash flow sama dengan AKO ditambah dengan AKI ditambah AKP. Kemudian kesimpulan yang dapat saya berikan adalah dimana kita pada materi kali ini kita dapat mencari nilai-nilai dividen payout, sales growth, asset growth, cash flow menggunakan rumus masing-masing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.